وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها. اتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hatib mengingatkan bahwa khutbah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari salat Idul Fitri. Bagi jamaah yang meninggalkan khutbah setelah salat, maka amalannya menjadi sia-sia, tidak bermakna karena putus di tengah jalan. Saudaraku jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan akhir dari puasa adalah mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun. Takwa dalam definisinya yang dapat dipahami lebih komprehensif dan secara lebih matang adalah definisi Imam Ali karramahullahu wajhah. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Takwa adalah wujudnya rasa takut kepada Allah yang besar dan maha kuasa. Wal amalu bil tanzil, dan beramal sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Wal qanaatu bil qalil, rasa puas dengan yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumil rahil, adanya persiapan untuk hari kebangkitan dan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, tanpa rasa takut di dalam hati, maka manusia hatinya akan membeku, keras, bahkan lebih keras daripada batu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita tidak makan, tidak minum, bukanlah karena zaman paceklik, tiada makanan, tiada minuman. Kita tidak makan dan tidak minum bukan karena tidak ada kesempatan dan keberanian. Semuanya kita lakukan semata karena merasakan kehadiran Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja. Itulah hakikat takwa. Saudaraku, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah diterjemahkan dalam kehidupan kita menjadi pondasi dan dasar dalam setiap kata-kata, perbuatan dan niat serta kebijakan yang kita lakukan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian umat Islam ada yang beragama secara musiman, seakan-akan agama hanyalah seremonial, menyenangkan hati manusia, menjadi status sosial dengan penampilan ketika tampil alat sangat luar biasa dalam hal-hal yang bersifat simbolis, yang bersifat aksesoris. Padahal saudaraku, agama bukanlah kulit tetapi isi. Karena kulit dan sampul tidak pernah merubah isi. Saudaraku, emas 24 karat walaupun dibungkus dengan kertas semen bekas tidak akan pernah mengurangi harga dan nilainya. Tapi sebuah tutup botol yang remeh dan hina walaupun disampul dengan kain sutra tetap tidak berharga karena orang tidak menginginkan dan tidak memberi sampul tetapi isinya. Maka saudaraku, takwa adalah hakikat keberadaan kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenyataan pahit di depan mata. Sebagian orang ada yang secara sengaja terus-menerus menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang beriman dengan pencitraan, dengan penampilan yang sangat luar biasa. Ada sebagian muslim yang sepanjang tahunnya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah tarawih, dan tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Tetapi untuk hari raya sangat bersemangat, seakan-akan agama hanya untuk dipandang oleh manusia. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka menipu Allah, menipu Rasulullah, menipu orang-orang yang beriman, tapi hakikatnya mereka tidak menipu siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri. Saudaraku, kalau seluruh manusia di dunia ini memuji kita dengan penampilan kita, sedikit pun tidak merubah siapa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Jika semua manusia di dunia ini mencaci dan mencerca kita, tidak akan menjatuhkan kita sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang lagi mengambil keuntungan dari agamanya tetapi tidak berpikir untuk menyatakan dalam dirinya
bahwa tanpa keikhlasan kita hanya menjadi penumpuk-numpuk bangkai, karena amal tanpa keikhlasan bagaikan bangkai yang tidak bernyawa. Lihatlah saudaraku, sebagian saudara-saudara kita yang kurang beruntung ditakdirkan lahir sebagai anak yatim, terkadang tersalah manfaatkan kebaikan umat Islam. Bukankah setiap santunan itu adalah uang yang baik? Hendaknya diletakkan di tempat yang baik sehingga menambah kebaikan. Pengalaman Hatib sering menyaksikan banyak anak Hatib, banyak anak yatim yang hanya datang ke masjid untuk mengambil sumbangan. Setelah itu tidak pernah datang ke masjid lagi kecuali tahun depan. Banyak lagi yang mendapat kebaikan dari orang-orang yang berpuasa melalui zakat fitrahnya, tapi dia dengan alasan fakir miskinnya menerima kebaikan orang yang berpuasa tanpa ikut berpuasa. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang tidak ikut berpuasa, tidak ikut berjamaah, tapi beria-ia dalam hari rayanya. Saudaraku, marilah kita sadar, apakah kita mungkin mengaku sebagai pemenang sementara kita tidak pernah hadir dalam gelanggang? Bukankah kita lebih pecundang daripada pecundang? Masuk tanpa masuk pertarungan tapi mengaku sebagai pemenang. Atas alasan apakah engkau, wahai saudaraku, dapat mengambil keuntungan dari orang yang berpuasa sedangkan dirimu tidak berpuasa? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarlah saudaraku, tiada yang tersembunyi, semua nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wasyahada. Saudaraku, elemen kedua dari takwa adalah beramal dengan wahyu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang terpenting adalah menyembah Allah dan berbakti kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, telah memutuskan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dalam surah Luqman Allah juga mengingatkan, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Bersyukurlah kamu kepada Allah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Saudaraku, tiada makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika pada sisi lain ada sisi gelap, kedurhakaan dan sikap semena-mena kepada orang tua. Tidaklah diterima syukur kepada Allah jika kita tidak berterima kasih kepada orang tua. Begitu juga tiada makna terima kasih kepada orang tua jika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kebohongan apa lagi yang hendak kita tunjukkan ketika kita ingin dipandang baik, tetapi kepada orang tua kita sendiri kita gagal menjadi anak soleh? Kebohongan apa lagi yang ingin kita tunjukkan? Berkali-kali kata kita lantunkan kepada anak kita, "Nak, jadilah anak yang soleh, berbaktilah kepada orang tua." Sementara yang mereka lihat, mereka pandang, mereka saksikan daripada kita hanyalah kepalsuan dan kesia-siaan sikap kita kepada orang tua. Bukankah kita lebih banyak belajar dengan melihat daripada mendengar? Sebagaimana filsafat pendidikan Cina, I listen, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat, lalu saya buat, saya paham. Bukankah sebuah kebohongan ketika kita ingin menganak anak-anak yang soleh, kita ingin anak yang salehah, sementara kita gagal kepada orang tua kita untuk menjadi anak yang soleh dan salehah? Sebagai sebuah potret sederhana, sebagian anak rantau yang berhasil dengan rantaunya, pulang kampung dengan kemegahannya, dengan kegagahannya, mobil baru, pakaian baru, tetapi tidak sedikit pun terselip untuk membawa oleh-oleh menyenangkan hati orang tua. Selama di kampung tidak pernah belanja, selalu berkata, "Wahai ayah, cucu-cucumu senang rantau, semuanya makanan enak-enak belaka." Sang kakek yang cinta kepada cucunya, yang tidak mungkin punya persiapan menyambut kedatangan anak cucunya, berhutang kiri kanan untuk menyediakan makanan yang menyenangkan cucunya. Selama di kampung yang pulang kampung, tidak pernah belanja, bergantung kepada orang tuanya. Alasannya pulang kampung cuma sebentar lalu pergi berjalan kemana-mana. Ketika datang tidak membawa apa-apa, tapi ketika pulang lagi ke negeri perantauannya, semua yang ada di bawahnya. Saudaraku, sandiwara apakah ini? Terlalu keraskah hati kita sehingga kita tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua kita? Demi Allah hati bersumpah, tiada kebaikan pada orang yang tidak bisa merasakan dan menghargai kebaikan orang tuanya.
Siapa yang biasa berkhianat, siapa yang bisa berkhianat, menyakiti orang tuanya dengan sengaja, maka tidak ada manusia di dunia ini yang tidak bisa dia khianati. Siapa saja yang dengan sengaja mematahkan rasa dalam hatinya untuk tidak bersimpati sedikit pun kepada orang tuanya, maka sesungguhnya dia telah mengajari anaknya secara sengaja untuk durhaka kepadanya. Saudaraku, jika engkau gagal memimpin dengan keteladanan, maka sesungguhnya engkau telah bersengaja untuk menuai kegagalan. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu huwas samiul alim.